ada teorema 2 ya. Jadi jika A adalah satu matriks segitiga berukuran n kali n, ya, matriks segitiga itu boleh segitiga bawah, ya, ini segitiga bawah contohnya, atau segitiga atas, ya, atau matriks diagonal, maka nilai eigen dari matriks A adalah entry pada diagonal utama matriks tersebut. Ya. Jadi kalau kita bisa mengubah ya, matriks menjadi matriks segitiga seperti ini, ya, oke. Maka nilai eigennya itu ini saja ya. Jadi nilai eigennya adalah setengah, 2/3 dan min 1/4. Ya. Nah, jadi kan kita tadi ketika mencari vektor eigen untuk suatu nilai eigen itu kan kita mendapati banyak sekali vektor eigen. Ya, sehingga ruang vektor, sehingga vektor himpunan vektor-vektor eigen tadi kita katakan sebagai ruang eigen. Ya. Nah, sekarang di antara vektor-vektor eigen dalam ruang eigen itu ada vektor-vektor yang merupakan vektor basis. Ya, jadi kan tadi di vektor eigen saat kita mencari vektor eigen itu kan banyak sekali, ya, banyak sekali vektor yang merupakan vektor eigen dari satu ruang vektor eigen, ya, untuk nilai eigen tertentu. Nah, sekarang di antara vektor-vektor yang banyak tadi, itu ada vektor yang merupakan vektor basis atau yang merupakan basis dari ruang eigen. Nah, yang mana di antara vektor-vektor tadi yang merupakan vektor eigen yang merupakan basis? Misalkan ya, saya mempunyai matriks A seperti ini jadi ini matriks berukuran 2 kali 2 ya, kita diminta untuk mencari basis ruang eigen ya, berarti kita diminta untuk mencari vektor eigen, tapi vektor eigen yang merupakan basis dari ruang eigen yang ada di yang merupakan ruang eigen dari matriks A. Oke, pertama kali kita tentu saja mencari nilai eigen. Nilai eigen adalah determinan ini ya, jadi ini dicari dengan ini ya, matriksnya dicari dengan ini dulu ya, jadi lambda dikalikan matriks identitas kan ya, jadi yang ini kita dapati ya, kalau ukuran 2 kali 2 ya berarti ini lambda ya, kemudian ini 0, ini lambda ya, kemudian kita kurangi dengan matriks A. Ini min 1, ini 3, ini 2, ini 0. Nah, ini dikurangi. Ya, sehingga kita dapatkan matriks ini. Ya. Lambda dikurangi min 1, berarti lambda plus 1. 3, ini 0 dikurangi 3 sama dengan min 3. Kemudian ini 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Kemudian ini lambda dikurangi 0 sama dengan lambda. Nah, ini kita cari determinannya. Dan karena ini berukuran 2 kali 2, ya maka ya tinggal kita mengalihkan ini dikurangi ini. Kan gitu ya. Oke. Ini hasilnya adalah lambda dikalikan lambda plus 1. Dan yang ke kiri ini min 3 dikalikan min 2, 6. Jadi min 6 ya. Dan ini membentuk persamaan. Yang ini membentuk nilai lambda kuadrat ditambah lambda. Kemudian dikurangi 6. Sehingga kita dapatkan ini yang disebut dengan persamaan polinomial karakteristik dari matriks A. Dan akarnya ya, kita gampang mencari akar dengan kalau kita bisa memfaktorkan, kita faktorkan. Kalau tidak bisa ya dicari, misalkan dengan menggunakan rumus ABCD. Kebetulan karena ini kuadrat ya. Pokoknya kita mencari akarnya ya. Ini contohnya dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi bentuk polinomial ini diubah menjadi bentuk pemfaktoran seperti ini. Sehingga kita bisa langsung menentukan akarnya. Akar yang pertama adalah min 3, kemudian akar yang kedua adalah 2. Jadi matriks A ini punya nilai eigen min 3 dan 2. Nah, jadi ada 2 nilai eigen. Ya, berarti ada
dua ruang eigen. Bagaimana kita menentukan vektor yang merupakan basis dari satu ruang vektor? Di sini adalah ruang eigen. Nah, kita gunakan ini. Nah, kita bentuk ya persamaan ini. Nah, kita misalkan dulu vektor basis tadi X, X1 dan X2. Boleh huruf lain? Boleh ya, silakan. Tapi nah, di sini saya gunakan X ya, biar rumusnya sama gitu ya dengan rumusan yang di atas. Nah, caranya adalah kita membentuk matriks ini. Ya, membentuk matriks ini. Perhatikan ya, beda dengan mencari nilai eigen. Kalau nilai eigen yang dicari adalah skalar ya, karena determinan itu skalar dan tidak ada perkalian dengan X. Tapi yang ini mirip ya, bentuk matematisnya maksud saya miripnya. Oke, jadi karena ini bentuk matriknya mirip ya, saya langsung berikan saja di sini ya. Jadi tidak usah saya ulangi dari lambda dikalikan matrik identitas dikurangi A, itu langsung saya tuliskan seperti ini ya. Kemudian ini adalah matriks X dan ini sama dengan 0. Nah, kita mencari vektor eigen untuk masing-masing ruang eigen. Ya, ini adalah kita mencari untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 2. Tadi kan ada 2 nilai eigennya ya. Nah, ini untuk nilai eigen lambda sama dengan 2. Bagaimana caranya? Ya sudah kita masukkan dalam matriks ini. Jadi lambdanya ini sama dengan 2 ya. Oke, di sini ya. Berarti ini 2 ditambah 1, 3 ya. Kemudian ini kan tetap ya. Oke, karena kita hanya memasukkan lambda saja di sini. Dan ini lambda itu sama dengan 2. Oke, jadi saya mempunyai matrik yang ini. Matrik ini tentu saja bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Kita cari solusinya ya. Solusi dari persamaan linear homogen ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke. Ini saya cari dengan mengubah menjadi echelon form terlebih dahulu. Ya, jadi karena ini saya jadikan baris pivot, maka 3 ini saya bagi dengan 1, min 3 juga 3 saya bagi dengan 3 ya, biar memperoleh hasil 1. 3 dibagi dengan 3, 1. Ini elemen pivot, min 3 dibagi 3, min 1. Oke, saya mendapatkan matriks seperti ini ya. Kemudian sesuai dengan definisi echelon form, maka angka di bawah satu pivot harus 0. Jadi ini harus 0. Oke, saya menggunakan operasi baris elementer. Dan caranya berarti baris yang kedua saya tambahkan dengan 2 kali baris yang pertama. Nah, ternyata didapatkan hasil seperti ini. Ya, didapatkan hasil seperti ini. Jadi baris yang kedua ini 0, 0 semua. Perhatikan, diagonal itu yang ini. Ya, perhatikan. Di sini ada diagonal ya di echelon baris ini yang 0 di sini. Dan ini bersesuaian dengan X2. Kalau ini kan kolom 1 kan bersesuaian dengan X1. Nah, yang ini bersesuaian dengan kolom X2. Berarti apa? Berarti X2 ini variabel bebas. Ya. 0 kali X2 sama dengan 0. Maka X2 akan berapa saja tidak masalah. Sehingga saya tuliskan di sini ya, saya beri parameter T. X2 sama dengan T. Oke. Kemudian X1 saya cari dari baris yang pertama. Ya, 1 kali X1 dikurangi X2 sama dengan 0. Ya, jadi X1 dikurangi X2 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan X2, dan karena X2 tadi T, maka X1 juga sama dengan T. Perhatikan, saya mendapatkan solusi parametrik dari persamaan yang di atas. Ya, sehingga X1, X2, ya, X1-nya T, X2-nya juga T. Nah, kita buat solusi umumnya. T-nya ini skalar, kita keluarkan. T ini kan skalar, kita keluarkan. Ya, sehingga vektor TT ini bisa saya tuliskan sebagai skalar T yang dikalikan dengan vektor 1, 1. Nah, vektor 1, 1 ini
ini adalah vektor eigen yang merupakan vektor basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Nah, kemudian untuk ruang eigen yang berikutnya, yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3, kita cari dengan cara yang sama. Ya, oke, ini contohnya seperti ini ya. Ini saya juga menggunakan bentuk echelon form. Ya. Oke, jadi bentuk echelon form ini ternyata X2-nya adalah variabel bebas, sehingga saya beri parameter T, kemudian X1-nya saya dapatkan dari dari baris yang pertama, ya. Jadi 1 dikalikan X1 ditambah 3/2 dikalikan X2, jadi saya dapatkan X1 ditambah 3/2 X2 sama dengan 0. Ya, sehingga X1 sama dengan min 3/2 X2, ini saya pindah ke kanan. Ya, dan karena X2 tadi kita sudah berikan parameter T, maka X1 saya bisa tetapkan sebagai X1 sama dengan min 3/2 T, ya, karena X2 tadi T. Oke, kita dapatkan solusi parametrik seperti ini. Sekali lagi, T ini skalar, jadi saya keluarkan ya di sini. Nah, ini vektornya ini. Ya, jadi vektornya min 3/2, 1. Nah, vektor ini merupakan vektor eigen yang merupakan basis ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan min 3. Gitu ya. Oke. Oke, jadi sampai di sini ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang ruang eigen. Iya, ruang eigen adalah bukan ruang eigen ya, ruang vektor. Nah, ruang vektor adalah satu kumpulan atau satu ruang vektor di mana berlaku 10 aksioma. Ya, kemudian kita ke ruang eigen. Nah, ruang eigen ini ruang vektor juga yang khusus, ya, khusus ruang yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen dari satu matriks. Ya, contoh tadi matriks A tadi ya, dan matriks yang lainnya. Oke, perhatikan. Nah, kalau kita lihat secara grafis ya, ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen sama dengan 2 itu adalah garis L1 yang melalui titik origin 1, ini adalah vektor basisnya. Ya. Jadi apa? Jadi setiap titik yang ada di dalam ruang vektor ini, L1 ini, ya, maka akan merupakan kombinasi linear dari vektor basisnya 1, ini. Nah, sedangkan untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan min 3 itu bisa diperlihatkan sebagai garis lurus L2 ini. Nah, bisa dilihat ya, ini ruang vektor ya, dan kemudian bisa dilihat bahwa seluruh vektor yang ada di dalam ruang vektor ini, nah ini ruang vektornya berupa vektor garis ya, jadi vektor-vektor yang ada di dalam garis ini merupakan anggota atau masuk dalam ruang vektor yang bersesuaian dengan lambda sama dengan min 3. Dan semua vektor-vektor pada garis tadi itu bisa direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari vektor basisnya. Vektor basisnya yang ini.